Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan catatan Syafiq Qasim. Kita mendengar kabar yang memprihatinkan lagi dari Swedia. Bayangkan meskipun pemerintah mereka sendiri melarang, Presiden Swedia dalam hal ini, namun pembakaran Al-Quran tetap terjadi. Apapun alasannya, jelas situasi ini tidak membuat dunia makin kondusif bagi perdamaian. Presiden Swedia sendiri merasa sangat khawatir atas konsekuensi yang ditimbulkan oleh pembakaran kitab suci umat Islam ini. Pada bulan Januari 2023 lalu, Rasmus Paludan, politisi berhaluan ekstrim kanan Denmark, juga sudah membakar Al-Quran. Kalangan agamawan Kristen dan Yahudi juga menyampaikan reaksi keras atas peristiwa itu. Atas tindakan ini, Peter Fischer-Møller yang menjadi bishop untuk Roskilde, Denmark sejak 2008 sampai 2022 menganggap bahwa mereka yang membakar Al-Quran, Bible, dan Taurat adalah orang-orang idiot. Sementara Geir Melchior, pemimpin Rabi Denmark, menganggap aksi Paludan sebagai keinginannya untuk mencari popularitas pribadi. Kini pembakaran Al-Quran terjadi lagi di Swedia dan mungkin akan terjadi di tempat yang lain juga. Sekali lagi, ini adalah tindakan yang kurang menghargai agama-agama, bukan hanya Islam, namun juga Kristen dan Yahudi, karena Al-Quran menghubungkan Islam dengan kedua agama ini. Kali ini saya ingin melihat bagaimana dalam sejarah pembakaran kitab suci dan juga buku-buku terkait Tuhan dan agama yang terjadi di dalam sejarah. Baiklah, sebuah manuskrip yang ditulis oleh Nabi Jeremiah, Nabi kalangan Hebrew, dibakar oleh Raja Jehoiakim. Nabi Jeremiah dari Anatot ini menulis dalam manuskripnya, jika Raja Babylon akan membakar tanah Juda, sementara Raja tanah Juda adalah Jehoiakim. Karenanya Jehoiakim memerintahkan membakar manuskrip tersebut dan sekaligus menahan Jeremiah. Cerita ini terjadi 600 tahun sebelum era kekristenan. Buku Protagoras, filosof ateis, dibakar oleh penguasa Athena. Para penguasa tidak senang pernyataan-pernyataan Protagoras yang menyaksikan tentang adanya Tuhan. Peristiwa ini terjadi pada 490 sampai 420 tahun sebelum era kekristenan. Persaingan antar sarjana dan intelektual juga bisa menyebabkan pembakaran buku. Kita semua mengenal Plato, filosof Yunani, juga sangat tidak suka dengan buku-buku Demokritus. Konon Demokritus adalah pesaing Plato, sementara Plato sangat dekat dengan otoritas kekuasaan zaman dulu. Bayangkan buku-buku Plato mampu bertahan 2400 tahun, bahkan sampai sekarang. Namun tidak ada buku-buku Demokritus yang sampai ke kita karena semua dibakar oleh penguasa yang konon atas pengaruh filosof Plato. Antiochus IV, penguasa kerajaan Seleucid, memerintahkan agar kitab hukum orang Yahudi juga dibakar. Ini terjadi pada 168 sebelum era kekristenan. Gulungan Taurat juga diperintahkan oleh prajurit Romawi untuk dibakar. Pembakaran ini memicu pemberontakan kalangan Yahudi pada zaman kerajaan Romawi. Dari berbagai masa, Taurat memang pernah menjadi kitab suci yang sering dibakar oleh para penguasa yang merasa terancam dengan kitab tersebut. Salah satu penguasa Romawi, Hadrian misalnya, tidak membolehkan seluruh ajaran kitab Yahudi, karenanya dibakarlah kitab tersebut. Perpustakaan Nalanda yang berisi pengetahuan Hindu dan Buddha juga dibakar seluruhnya oleh penguasa Muslim ketika berkuasa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1193. Perpustakaan dinasti Samanid juga dibakar oleh pasukan Turki. Konon Ibnu Sina adalah orang yang ingin menyelamatkan beberapa naskah dari pembakaran ini. Peristiwa ini terjadi pada abad 11 ketika Turki mulai melakukan invasi dari wilayah arah timur. Buku-buku agama Buddha juga dihanguskan oleh penguasa Muslim yang berhasil menaklukkan Maldives pada tahun 1153. Penguasa baru ini tidak mau melihat Buddhism berkembang, padahal Buddhism sudah menjadi ajaran di wilayah ini seribuan tahun lamanya. Pembakaran buku agama serta kitab suci memang menjadi warna sejarah peradaban manusia. Sejarah yang konon kita anggap agung juga diwarnai dengan pembakaran kitab-kitab atau buku-buku pengetahuan agama dan juga kitab-kitab suci.
Martin Luther sendiri juga pernah memerintahkan pembakaran buku-buku utama terkait Katolisisme di Wittenberg, pusat Protestan di Jerman. Instruksi ini terjadi pada tahun 1520. Nampaknya sebagai reaksi atas instruksi Martin Luther, karya Martin Luther juga menjadi objek pembakaran pada masa Charles V. Semua buku, ceramah, dan tulisan kaum Lutheran itu dibakar. Hal ini terjadi pada tahun 1521 di daerah Flandes, wilayah Belgia. Pembakaran ini menyebar ke mana-mana sampai di kawasan Utrecht, Leuven, Münster, Köln, dan kota-kota lainnya di Eropa. Di Antwerp, Belgia, tidak kurang dari 400 buku terkait Lutheran dimusnahkan. Jika itu terus terjadi pada masa-masa modern seperti sekarang ini, maka sebenarnya itu merupakan pengulangan sejarah pahit. Mestinya manusia modern yang memiliki karakter kebebasan individu yang tinggi tidak sampai jatuh pada aksi-aksi yang meniru masa lalu. Jika itu terus terjadi sampai sekarang, lalu apa beda masa kelam dan masa pencerahan dan bahkan masa modern? Kembali lagi ke Swedia, setelah polisi memberikan izin pembakaran Al-Quran pada sekitar Juni 2023, lalu izin yang sama diberikan oleh polisi untuk pembakaran Taurat dan Bible di depan kedutaan Israel. Izin ini memang diberikan karena bagian dari reaksi terhadap pembakaran Al-Quran pada hari setelah Idul Adha lalu. Pemimpin Yahudi dan Kristen juga bereaksi keras atas hal ini. Pertanyaan kita, sampai batas manakah aksi balas-membalas ini terus terjadi dalam kehidupan manusia? Sampai kapan kita sebagai manusia modern bisa memberikan penghargaan pada siapa saja yang memiliki keyakinan berbeda untuk meyakini dan menjalankan keyakinan dan termasuk keyakinan atas kitab suci mereka? Sebagai manusia modern, mampukah kita membuka batin dan otak kita selebar-lebarnya agar tidak mudah menjudge sumber suci keyakinan pihak lain sebagai hal yang harus dimusnahkan? Saya kira kita harus mampu. Namun pembakaran buku, kitab suci, dan sumber-sumber pengetahuan keagamaan seperti ini ternyata juga tidak hanya terjadi pada antar kelompok agama yang berbeda. Namun dalam satu payung agama juga bisa terjadi pembakaran atas buku-buku dan kitab-kitab mereka. Dalam sejarah, orang Protestan membakar kitab-kitab atau sumber-sumber Katolik, dan sebaliknya orang Katolik juga membakar kitab atau sumber-sumber keagamaan Protestan. Bahkan dalam sejarah standarisasi Mushaf Al-Quran, ketika Sayyidina Utsman berhasil menyelesaikan proyek kodifikasi Al-Quran pada masanya, maka ayat-ayat yang masih tersebar di mana-mana diinstruksikan oleh beliau agar dimusnahkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga standarisasi Al-Quran yang sudah ada. Mushaf Utsmani menjadi Mushaf Al-Quran yang resmi pada masa itu. Tapi pembakaran Al-Quran memiliki tujuan yang lain dalam konteks sejarah Mushaf Utsmani. Sebagai catatan, umat Islam di Indonesia pantas sekali merasa sedih dan kecewa melihat kitab suci mereka dibakar. Namun tidak usah terpancing dengan tindakan mereka, karena melakukan tindakan retaliasi tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.